Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di part kedua, yaitu saya akan menjelaskan tentang variabel sel dan juga menjelaskan tentang jenis perintah dan menjelaskan tentang menguntip. Maksudnya bukan menguntip kata-kata ya, di sini cara mengutip dengan menggunakan Linux di Ubuntu. Oke, kita lanjut yang cara pertama, yaitu variabel sel. Kita buka terlebih dahulu Linux Ubuntu-nya. Baik, sampai muncul tampilan seperti ini yang di layar. Baik, kita akan mengetikkan sebelumnya saya akan menjelaskan tentang variabel sel. Variabel sel digunakan untuk menyimpan data di Linux. Data ini digunakan untuk sel itu sendiri serta oleh program dan pengguna. Langkah pertama, perintah echo. Perintah echo tersebut digunakan untuk mencetak teks dan nilai variabel dan untuk menentukan bagaimana lingkungan sel. Kita ulangi perintah echo dengan ditambah dengan komen kata-kata yang kita inginkan. Contohnya echo spasi hello student ya, hello student. Nah, output yang akan keluar yaitu hello student. Sama halnya seperti ketika kita mengoding di aplikasi Python, kita menggunakan perintah print, sedangkan di Linux kita menggunakan perintah echo. Oke, untuk langkah kedua yaitu variabel lingkungan. Tersedia di seluruh sistem. Sistem secara otomatis membuat ulang variabel lingkungan ketika sel baru dibuka. Contohnya termasuk path, home, dan headspace. Variabel headspace menemukan beberapa banyak perintah sebelumnya untuk disimpan dalam daftar riwayat. Oke, saya contohkan echo karakter spasi headspace. Tidak usah kasih spasi ya, ini huruf besar semua. Kita klik enter. Apakah output yang akan keluar? Nah, output yang akan keluar itu angka 1000. Kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga, kita ketik perintah seperti berikut ya. Echo ini hilangkan dulu perintah caps lock karena echo tidak menggunakan huruf besar semua. Oke, echo spasi. Nah, ini di caps lock karena menggunakan huruf besar semua. Kemudian kita klik enter. Nah, variabel path ditampilkan untuk menetapkan karakter di depan nama variabel. Oke, variabel ini digunakan untuk mencari lokasi perintah. Setiap direktori yang tercantum di atas akan dicari saat Anda menjalankan perintah. Misalnya jika Anda mencoba menjalankan perintah date. Nah, perintah date, sel pertama-tama akan mencari perintah di strip home, strip admin, strip in the directory, dan kemudian di user lokal, Windows directory, dan seterusnya setelah perintah date ditemukan di sel run if. Oke, langkah keempat, gunakan perintah which. Pastikan hurufnya kecil semua ya. Gunakan perintah which. Klik enter. Nah, perintah which untuk menentukan apakah data yang diketahui dapat dieksekusi dalam hal bernama tanggal yang terletak di dalam direktori yang tercantum. Baik, which tambah data
kita klik enter. Nah, maka akan muncul output seperti yang tertera di layar. Baik, kita hapus semua terlebih dahulu karena kita akan lanjut ke jenis-jenis perintah ya. Kita ketik clear. Oke, itu kita lanjut ke jenis perintah. Nah, oke. Pada bagian ini kita akan belajar tentang 4 jenis perintah ya guys, 4 jenis perintah yang digunakan di Linux. Memahami dari mana perintah dan ini berasal dan bagaimana perbedaan memungkinkan administrator untuk mengolah sistem secara efektif. Langkah yang pertama, silahkan. Salah satu cara untuk mempelajari lanjut tentang suatu perintah adalah menggunakan dengan melihat dari mana asalnya perintah tipe dan dapat digunakan untuk menentukan informasi tentang jenis teks. Contohnya, tipe command. Nah, kita salah mengetik, ketikkan lagi tipe nggak usah kasih H, tipe command, klik, maka akan menghasilkan output command is a shell built-in. Oke, kita lanjut. Langkah berikutnya yaitu, baik, kita akan lanjutkan. Nah, ada beberapa sumber perintah yang berbeda di dalam sel CLI. Perintah internal dibangun ke dalam sel itu sendiri. Contohnya yang baik adalah perintah cd. Nah, perintah cd atau change directory karena merupakan bagian dari sel bus. Ketika menggunakan mengetik perintah cd, sel bus sudah mengeksekusi dan tahu bagaimana menafsirkannya. Oke, kita ketikkan tipe cd. Apa yang ditampilkan atau output apa yang akan keluar? Nah, output yang akan keluar adalah cd is shell built-in. Baik, langkah yang kedua yaitu perintah eksternal. Perintah eksternal adalah executable binary yang disimpan dalam direktori yang dicari oleh sel. Jika pengguna mengetikkan ls perintah, sel mencari melalui direktori yang terdaftar dalam path variabel untuk mencoba menemukan file bernama ls yang dapat dieksekusi. Gunakan perintah which ya untuk menampilkan path lengkap ke perintah ls. Oke, kita ketikkan which ls. Klik enter. Nah, maka akan menghasilkan output seperti berikut ini. Untuk langkah yang selanjutnya atau untuk perintah eksternal, perintah tipe menampilkan lokasi. Contohnya tipe tipe CP. Nah, akan tampil seperti berikut itu. Dalam beberapa kasus yang keluar perintah tipe mungkin berbeda. Nah, secara signifikan dari keluaran perintah which, mungkin opsi min A perintah tipe menampilkan semua lokasi yang berisi perintah. Oke, kita ketikkan ditambahin min A, which min A. Tipe min A ls.
Bagaimana? Klik enter terlebih dahulu. Nah, maka akan menghasilkan output seperti berikut. Untuk langkah yang ketiga yaitu alias. Alias yaitu dapat digunakan memetakan perintah yang lebih panjang ke urut kunci yang lebih pendek. Ketika sel melihat alias sedang eksekusi itu menggantikan urutan yang lebih panjang sebelum melanjutkan untuk menginterpretasikan perintah. Untuk memunculkan alias, apa yang disetel pada alias saat ini digunakan perintah alias. Oke, kita gunakan perintah alias. Klik enter. Akan muncul output seperti berikut. Untuk langkah yang selanjutnya, jenis perintah yang terakhir adalah program yang dapat dieksekusi. Perintah-perintah ini untuk memanggil program yang diinstal pada sistem yang melakukan tugas-tugas tertentu. Oke, kita saat pengguna mengetikkan perintah v, saya menggunakan path fill untuk mencari dan menjelaskan program. Program seperti V tersedia di lampiran semua distribusi Linux. Program lain seperti VLC, pemutar media open source, diinstal oleh pengguna atau administrator untuk tujuan tertentu dan tidak akan dicantumkan di path kecuali jika diinstal. Oke, kita coba satu persatu. Yang pertama tipe VIA. Tipe V, enter. Nah, yang kedua yaitu perintah cd strip bin. Kita tekan enter. Nah, yang selanjutnya yaitu bin strip bin atau salah bin tipe V1 C. Apa yang dikeluarkan? Nah, akan menghasilkan bus titik 2 tipe titik 2 VLC titik 2 not funds. Oke, perintah yang selanjutnya yaitu tambahkan cd. Klik enter. Nah, itu akan kembali ke perintah yang sebelumnya kita gunakan. Nah, sekian dari saya. Untuk part yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang mengutip dalam Linux ya guys. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.